Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 2320230015. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Hari ini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas UAS MK Patologi Sosial. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang patologi sosial di era digital. Jawabannya itu bisa kita katakan seperti kasus nyata di Indonesia, yaitu kasus polarisasi politik dan ujaran kebencian saat pemilu 2019 di Indonesia sangat relevan. Bahkan banyak konten sara, yaitu seperti suku, agama, ras, dan antar golongan tersebar di media sosial, terutama seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter untuk memengaruhi opini publik. Terus dia terbagi ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor-faktor sosiologis yang membuat patologi ini mudah menyebar. Dari faktor ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fragmentasi sosial dan identitas kelompok. Masyarakat mudah terpecah berdasarkan afiliasi politik, agama, atau etnis. Jadi ketika isu sensitif muncul, individu lebih cenderung mempercayai informasi yang memperkuat identitas kelompoknya. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Banyak pengguna tidak memverifikasikan informasi sebelum membagikannya, seperti hoax dan ujaran kebencian lebih cepat tersebar karena orang lebih mudah percaya pada berita yang sesuai bias mereka. Terus norma sosial di media sosial, yaitu seperti like, share, dan komentar dianggap sebagai bentuk persetujuan. Terus tekanan sosial untuk setuju dengan kelompok sendiri menjadi memperkuat penyebaran konten negatif. Faktor yang kedua yaitu seperti peran algoritma media sosial dan ekonomi perhatian. Dari peran ini juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu algoritma rekomendasi. Itu seperti platform seperti Facebook atau YouTube. Dia ini memprioritaskan konten yang memicu interaksi seperti klik, komentar, atau share. Terus konten itu seperti konten provokatif dan kontroversial, termasuk ujaran kebencian, cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan dipromosikan lebih luas. Selanjutnya, ekonomi perhatian, yaitu pengguna bersaing untuk mendapatkan like dan share, sehingga konten sensasional lebih disukai daripada konten netral. Jadi dari hal ini memperkuat gelembung filter, itu seperti filter bubble dan echo chamber, di mana orang banyak melihat informasi yang sesuai pandangan mereka. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu disfungsi teknologi atau cerminan patologi sosial. Ini tuh lebih merupakan cerminan patologi sosial yang sudah ada sebelumnya di media sosial, yaitu seperti hanyalah katalisator yang mempercepat penyebaran masalah yang sudah ada. Terus sambungan yang tadi ada toleransi, prasangka, dan polarisasi. Dari itu teknologi ini bukan penyebab utama, tetapi memperbesar efek sosial yang ada. Jawaban yang kedua
yaitu kekerasan sistematik sebagai patologi sosial terselubung. Contohnya itu seperti kekerasan sistematik di Indonesia, biasanya itu seperti kebijakan sewa lahan atau pembebasan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang merugikan petani kecil, dan banyak petani kehilangan tanah mereka karena prosedur hukum dan kompensasi yang tidak adil. Terus terbagi dari beberapa pecahan. Yang pertama, mengapa kekerasan ini bisa disebut patologi sosial? Dari yang pertama ini juga terbagi beberapa pembagian. Yang pertama, ada kekerasan ini tidak langsung atau tidak ada pemukulan atau penyiksaan, tetapi tetap merugikan kelompok tertentu. Yang kedua, menimbulkan penderitaan yang tersembunyi namun struktural, atau memperkuat ketimbangan sosial dan menempatkan kelompok tertentu dalam posisi lemah secara sistematis. Dan yang kedua, normalisasi kekerasan. Dari normalisasi kekerasan ini juga terbagi beberapa pecahan, yaitu ada dua. Yang pertama, banyak pihak melihat hilangnya lahan sebagai harga yang harus dibayar untuk pembangunan nasional. Dan yang kedua, seperti media dan narasi pemerintah sering menekankan pembangunan sebagai kemajuan, sehingga penderitaan kelompok dianggap wajar atau tidak signifikan. Terus dampak yang ketiga yaitu dampak jangka panjang. Dari dampak jangka panjang ini terbagi menjadi tiga pecahan. Yang pertama, ada kohesi sosial menurun karena ketidakadilan sistemik memunculkan rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua, seperti kesenjangan sosial bertambah karena petani kehilangan sumber penghidupan, generasi berikutnya pun terhambat peluangnya. Terus yang ketiga, ada konflik sosial potensial, yaitu jika dibiarkan ketidakadilan sistematik dapat memicu konflik horizontal atau protes sosial. Terus saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu kebijakan penanggulangan yang kontroversial. Contoh kebijakannya itu seperti program responsif terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng di beberapa kota di Indonesia. Misalnya seperti Jakarta yang menertibkan gepeng dengan cara ditangkap atau dikumpulkan di tempat tertentu. Nah, dari ini ada beberapa pecahan juga. Yang pertama, ada asumsi patologi sosial. Dia juga memecahkan satu pecahan, yaitu kebijakan ini menganggap masalah sebagai individual dan moral, bukan struktural. Karena gelandangan dianggap sebagai masalah pribadi atau orang malas, bukan akibat kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, atau minimnya akses pendidikan. Jadi dia lebih dianggap ke masalah pribadi atau orang malas. Terus pecahan yang keduanya yaitu potensi stigmatisasi. Dia memecahkan dua pecahan, yaitu yang pertama ada gelandangan ini dan pengemis dianggap buruk, gagal, atau kriminal, sehingga masyarakat ini cenderung mengucilkan mereka. Yang kedua, stigma. Stigma ini dapat menghadapi reintegrasi sosial, misalnya seperti akses pekerjaan atau pendidikan, karena label sosial ini negatif melekat. Terus yang terakhir ada pendekatan alternatif. Dari pendekatan alternatif ini terbagi lagi ada beberapa pecahan. Yang pertama ada pendekatan restoratif dan keadilan sosial. Terus yang keduanya ada sediakan program pemberdayaan, yaitu seperti ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, koperasi kecil, atau bantuan modal usaha. Yang ketiga ada
integrasikan akses pendidikan dan kesehatan agar tidak ada generasi yang terjebak dalam kemiskinan. Yang keempat, ada fokus pada struktural bukan moral, yaitu seperti mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan sehingga pengemis dan gelandangan tidak lagi muncul sebagai masalah individual. Baik, sekian video tugas UAS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.